Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Hikmah Studio rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang keutamaan atau keistimewaan dari menunaikan zakat. Keterangan ini diambil dari kitab karya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu ada'iz zakah. Wa min syarafi hadhil ummah makhtassaha Allahu bihi minat thawabil azim wal fadlil karim ala ada'iz zakah. Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad, yaitu Allah mengkhususkan bagi umat Nabi ini, yaitu ganjaran yang luar biasa besar, kemuliaan dari menunaikan zakat, yang itu tidak terdapat pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Fa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma, karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, ya, sesuai dengan sabda Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dan zakat, wa zakatu minal a'mal allati tujibu dukhulal jannah fatuftahu lahu abwabal jannah wa yuqalu lahu udkhul bisalamin. Salah satu dari kemuliaan menunaikan zakat yaitu penunainya atau pengamalnya akan masuk surga. Sungguh suatu balasan yang luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusolli sholawatil khamsa wa yasumu ramadhana wa yukhriju zakata wa yajtanibul kaba'ir sab'a illa futihat lahu abwabul jannah wa qila lahu udkhul bisalamin. Ini perpaduan dari seorang hamba yang menunaikan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat, menjauhi dosa-dosa besar. Hamba tersebut akan diberi balasan, yaitu dibukakan pintu surga, sambil dikatakan kepadanya, udkhul bisalamin, masuklah dengan selamat. Itu keutamaan dari menunaikan zakat yang pertama. Kemudian hadis tentang kemuliaan pengamal zakat masuk surga ini banyak sekali, ya. Dalam kitab ini dijelaskan ada hampir 5 hadis, ya, yang menerangkan tentang seorang hamba yang menunaikan zakat akan masuk surga. Saya akan bacakan satu lagi. Wa fi riwayatin qad sa'ala rajulun nabiyana sallallahu alaihi wasallam faqala akhbarani bi amalin yudkhiluni al jannah qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata wa tasilur rahimah. Ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, berikanlah sabda kepadaku, amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Nabi menjawab, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menyambung silaturahmi. Itu keutamaan dari menunaikan zakat yang pertama. Yang kedua, zakat itu dapat membersihkan diri. Wa qad jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru annahu dzu malin katsirin wa dzu ahlin wa yaqulu akhbarani ya Rasulullah kaifa asna'u wa kaifa unfiqu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhrijuz zakata min malika fa innaha tuhratun tutahhiruka wa tasilu aqribaaka wa ta'rifu haqqal miskin wal jari wasaili. Al hadis. Seorang laki-laki datang kepada Rasul memberikan kabar bahwa hartanya sangat banyak, dia juga punya keluarga yang banyak. Kemudian dia berkata, berikan sabda kepadaku ya Rasul, bagaimana aku harus berbuat dan bagaimana aku harus berinfak. Maka Rasulullah SAW bersabda, keluarkanlah zakat dari hartamu, karena zakat itu suci dan bisa mensucikan dirimu. Kemudian berbuat baiklah atau menyambung silaturahmi dengan para kerabatmu, dan ketahuilah hak orang miskin, tetangga, serta peminta-minta. Itu keutamaan yang kedua, zakat bisa mensucikan diri. Kemudian yang ketiga, zakat itu bisa menjadi jembatan, ya.
bagi orang muslim ketika nanti di akhirat ya, kita akan melewati suatu jalan yang biasanya kita kenal dengan jembatan Shirathul Mustaqim itu ya. Maka zakat ini akan menjadi jembatan bagi orang muslim yang menunaikannya. Wa zakatu qintaratul Islam, kadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Wal makna annal muslima yamurru yaumal qiyamati ala jisrin mamdudin alamatni jahannam wal muzaki ya'buruha wal muzaki ya'buruha wa ghairu muzaki hinama yasilu ilaiha la yumkinuhu al-ubur fayasqutu fi nari jahannam. Jadi jembatan ini maksudnya ketika seorang muslim itu nanti melewati suatu jalan ya, pada hari kiamat kelak, kemudian melewati punggung neraka jahanam, kalau orang yang berzakat dia akan mampu melewatinya. Sedangkan orang yang tidak berzakat ketika sampai pada punggung neraka tersebut, dia tidak bisa lewat dan jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu berzakatlah, karena zakat itu bisa menjadi jembatan bagi kita untuk melewati tempat tersebut. Kemudian yang keempat, zakat bisa menghilangkan siksa kubur. Wa min fadha'il zakah annaman adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Di antara fadilah zakat ya, orang yang menunaikan zakat hartanya, maka dia akan menghilangkan keburukannya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka dia menghilangkan keburukannya. Wa fi riwayatin indal hakim, idza addaita zakata malika faqad adhabta anka syarruhu. Wa makna dhahaba anhu syarruhu ai lam yu'adzib sahibuhu bihi fi qabrihi. Maksudnya apa? Menghilangkan keburukan itu yaitu dia tidak akan disiksa pada tidak akan mengalami siksa kuburnya. Fala yumathillahu bi syaja'in aqra'a yudlighuhu wa yu'adzibuhu. Dan dia tidak akan didatangi ya ular besar yang akan melilit dirinya, yang mana ular tersebut adalah perumpamaan dari harta yang dimilikinya selama di dunia. Kalau harta tersebut tidak pernah dizakati, maka ia akan datang menyerupai ular dan akan melilitnya selama di dalam kubur. Itulah siksa kubur. Orang yang berzakat tidak akan mengalami siksa tersebut. Kemudian yang selanjutnya, zakat akan menjadi penjaga. Penjaga dari apa? Penjaga dari seluruh mara bahaya. Wa zakatu hisnun mani'un lil amwali minasariqati waddiya. Zakat itu bisa menjaga harta kita dari kehilangan dan dari segala mara bahaya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizakah wadawu mardakum bisodaqah wastaqbilu amwajal balai biddoai wa tadarrui. Rasul bersabda, jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah orang-orang sakitmu dengan sodakoh, dan hadapilah seluruh mara bahaya atau cobaan dengan doa dan khusyuk tadarru. Itu jadi harta kita justru bisa dijaga dengan zakat. Dan selanjutnya, wa min fadhailiz zakah annaha tunfi anil mali ismal kanzi li annal mala alladzi la yuzakka huwal kanzu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, ya, harta tersebut akan disebut dengan kanzun, dan orang yang memiliki kanzun akan mengalami siksa yang sangat pedih. Qala Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, ya, tidak menafkahkan emas dan perak tersebut di jalan Allah, maka berilah kabar gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Ya. Jadi kemuliaan atau keutamaan dari menunaikan zakat yang selanjutnya adalah kita akan terlepas dari sebutan harta kita sebagai kanzun, yang mana kanzun ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan siksa yang pedih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu malin wa in kana tahta sab'i aradin tuaddi zakatuhu falaysa bikanzin
Wa kullu malin la tuaddi zakatahu wa in kana dhahiran fahuwa kanzun. Setiap harta yang walaupun ada di bawah 7 bumi, kalau dizakati ya, maka bukan disebut kanzun. Tapi setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya, walaupun harta tersebut tampak, maka disebut dengan kanzun. Dan zakat menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika ditanya ya, adalah merupakan derajat kedua dari derajat-derajat Islam ya. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah Islam. Ayyu darajatil Islam afdol? Qala as-sholah. Qala tsumma ayyun? Qala az-zakah. Jadi keutamaannya itu terletak setelah sholat ya. Wa min adaha faqat ta'ama ta'mal iman. Lamma jaa fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man fa'alahunna faqat ta'ima ta'mal iman. Barang siapa yang melaksanakan zakat, maka dia benar-benar telah merasakan nikmatnya iman. Sebagaimana sabda Rasul, tiga hal yang jika dilakukan oleh seseorang, maka dia sungguh telah merasakan nikmatnya iman, yaitu man abadallah wahdahu, yang menyembah kepada Allah dengan mengesakannya ya, wa alima an la ilaha illallah, dan mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa a'ta zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu rafidatan alaihi kulla amin walam yu'til harimata, dan dia memberikan zakat, menunaikan zakat dari hartanya yang baik ya, yang selalu dilaksanakan pada setiap tahun dan tidak disertai dengan mengungkit kembali gitu ya. Walad darinah walal maridoh wala syaratul laimah walakin min wasati amwalikum fa innallaha lam yas'alukum khairah walam ya'murukum bisyarrihi. Jadi tunaikan dengan harta yang memang tidak terlalu buruk, juga jangan terlalu bagus gitu ya. Tidak terlalu bagus tapi juga jangan terlalu buruk gitu ya. Yang tengah-tengahnya saja, yang sedang-sedang saja dari harta kita yang kita keluarkan untuk zakat, itu sudah sangat baik sekali. Nah, itu beberapa kemuliaan dari kita menunaikan zakat. Karena itu sepatutnya sebagai seorang muslim, marilah kita menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, jangan lupakan syarat dan rukunnya. Semoga apapun amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik puasa, zakat, dan amal-amal ibadah yang lain. Demikian, semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.